Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Apa kabar? Piye kabare semua pemirsa yang budiman? Kembali lagi bersama Ratna di sini di channel Bojone Bule. Hari ini aku akan memenuhi janjiku kepada kalian karena ada beberapa pemirsa yang sudah menagih Q&A 5.000 subscriber dan sekarang aku udah di 6.700 subscriber. Jadi mohon maaf kalau aku terlambat bikin video untuk Q&A 5.000 subscriber. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, ya toh. Jadi sebelum kita mulai Q&A-nya, jadi aku hari ini sekalian mau sharing ke teman-teman dan mukbang sekaligus Q&A mukbang hasil dari kemarin panen kacang chestnut. Jadi hari ini aku mau buat kacang chestnutnya dulu, terus habis itu kita Q&A sambil makan kacang chestnut. Jadi teman-teman, kemarin kita kan kalian pasti udah lihat video panen kacang chestnut dengan bapak mertuaku di hutan, dan sekarang aku mau sharing ke teman-teman gimana sih cara mengolahnya. Oke, langsung aja. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa dukungan kalian untuk subscribe, like, dan komen, dan pencet pencet loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat aku upload video terbaru. Yuk langsung saja. Nah, hari ini tuh aku masak oseng sawi sama tahu. Ini pedes banget. Ini buat aku, bukan buat suamiku, dia nggak doyan. Dia nanti mules kalau pedes. Ini aku bikin kaldu. Jadi sebenarnya di sini tuh banyak banget kaldu dijual di kotaan gitu, udah siap pakai. Tapi aku suka bikin kaldu sendiri karena lebih sehat dan tanpa pengawet. Dan ini yang aku pakai adalah teflon. Ini aku panasin teflonnya agar ini panas dulu. Jadi sebenarnya kita bisa pakai oven atau pakai teflon untuk mengolah si kacang chestnut ini. Ini aku cuma ambil beberapa ya, karena sebagian besar aku tinggalin di rumah mertua, karena di rumah mertua tuh kan banyak keluarga yang datang dan pergi, jadi pasti akan lebih cepat habis. Kalau ini kan kita cuma berdua, jadi ya udah kita ambil sedikit aja. Dan kalau teflonnya ini udah panas, sekarang langsung aja kita panggang si chestnut ini di atas teflon. Masaknya simple aja sih, cuma gini. Sebenarnya kalau biasanya itu bisa kita pakai langsung di atas bara api. Kalau kita punya perapian gitu guys. Tapi karena kita di sini di Barcelona nggak punya, jadi aku masaknya di atas teflon aja. Aku nggak masak semua ya. Ini aku masak beberapa karena cuma aku aja yang maam, nanti malah nggak habis. Oke, sekarang kita tunggu sampai dia gosong. Dan teman-teman, sebagai informasi, sebenarnya kacang chestnut ini bisa aja kita makan mentah kayak gini, kita kupas langsung dimakan tuh bisa. Kayak ibu mertuaku, beliau lebih suka kacang chestnut ini langsung dimaem kayak gini, jadi dikupas terus beliau langsung maem. Kalau aku lebih suka dipanggang dulu karena rasanya tuh lebih enak kalau menurutku ya. Aku pernah nyoba makan mentah tapi aku nggak suka, jadi aku suka dipanggang. Terus kemudian ada bau-bau sangit, itu bau-bau gosong dari kulitnya yang gosong. Nah itu rasanya lebih endul pemirsa. Nah pemirsa, tadi itu kan setelah kita masak di teflon, jadinya kayak gini nih. Ini udah dingin, sebagian udah ada yang gosong-gosong kayak gini. Mana dia? Kayak gini nih. Sekarang tinggal kita makan. Nah, sebelum kita coba si kacang chestnut, sekarang kita jawab pertanyaan pertama. Jadi ini pertanyaan dari Mbak Tiara Paradila. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya Kak Tiara ini sudah dari pertanyaan 1000 subscriber, tapi waktu itu aku lupa, kelewatan, gak aku baca. Jadi ini dia pertanyaannya. Aku pas lihat IG kamu, lihat suamimu
kayak pernah nonton di YouTube motivasi deh. Bener nggak? Hahaha. Jadi bukan, suamiku tuh bukan motivator. Jadi suamiku tuh kerja di perusahaan multinasional. Nanti aku jelasin apa di vlog berikutnya. Nanti aku jelasin pekerjaannya apa, seperti apa. Oke? Jadi pertanyaannya Kak Tiara, jawabannya adalah bukan. Jadi suamiku bukan motivator. Dan sekarang kita coba ini sih kacang chestnut. Nah, ini dia guys. Ini tuh dalamnya kayak gini nih, putih. Nih. Sekarang aku pengen coba ini enak enggak. Aku udah sering makan sih dari tahun-tahun kemarin. Kalau musim kacang chestnut ini biasanya dulu aku beli di supermarketku tuh banyak banget. Kalau udah mulai minggu kedua bulan Oktober biasanya tuh ini enak banget. Kalau orang Jawa tuh bilang rasanya meduk kayak telo. Jadi ini enak banget. Jadi ini rasanya gurih, kayak ada manis-manisnya gitu. Memang le mineral, ada manis-manisnya. Jadi kayak apa ya rasanya kalau di Indonesia tuh? Kalau beton sih bukan beton, ini lebih enak dari beton. Tahu beton nggak sih? Beton nangka itu loh, bijinya nangka. Aku tuh nggak suka bijinya nangka, ini lebih enak dari itu. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya ini dari namanya Kak Neni Dwi Sulestari. Terima kasih pertanyaannya Kak Neni. Mbak Ratna ini orang Madiun ya, gimana bisa dapat suami bule? Hahaha. Aku dari Magetan, salam kenal ya Mbak. Salam kenal balik Mbak Neni. Ya, saya orang Madiun. Nah, Madiunnya itu saya di Oro-Rombo. Jadi mampir kalau lewat ke Oro-Rombo. Gimana bisa dapat suami bule lah, itu saya juga nggak tahu. Karena dari dulu tuh saya juga nggak pernah yang namanya memburu orang bule. Karena memang mantan pacar saya dulu semuanya lokal. Cintailah produk-produk Indonesia. Jadi ya udah jodohnya begitu ke Bali ketemu jodoh gitu aja. Kalau bukan jodoh mau ngejar-ngejar kayak apa juga nggak akan dapet. Gitu ceritanya pemirsa. Lanjut. Sekarang kita ke pertanyaannya Mbak Hani Titin. Mbak Hani Titin ini temen YouTube juga. Mbak Ratna udah berapa lama di Barcelona? Sering kangen Indonesia nggak Mbak? Sehat-sehat di sana ya Mbak? Jadi Mbak Titin juga sehat-sehat di sana di Surabaya. Terus saya di Barcelona itu kalau mulai menetap tuh dari Agustus 2018. Jadinya udah 3 tahunan. Tapi sebelum Agustus 2018 tuh aku juga udah dari Desember 2017 tuh udah bolak-balik ke sini. Maksudku bolak-balik dalam arti liburan dan sambil ngurus surat-surat waktu itu. Jadi pertama kali ke sini bulan Desember. Terus di sini aku tinggal sebulan, habis gitu pulang ke Indonesia, di Indonesia 2 bulan. Habis gitu bulan Maret ke sini lagi tahun 2018. Di sini aku tinggal stay 2 bulan sampai bulan Mei 2018. Habis itu bulan Mei baru setelahnya Agustus 2018 mulai menetap di Barcelona. Jadi kurang lebih udah 3 tahun, Agustus, September, Oktober, 3 tahun 2 bulan kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube Spanesian. Jadi ini juga Mbak siapanya aku lupa namanya, cuma kakak Spanesian ini suaminya adalah orang Spanyol tapi mereka tinggal di Jerman. Kalau kalian kepo, kalian bisa kepoin YouTube-nya Kak Spanesian. Jadi hai Mbak, aku ikutan tanya yo. Ya silahkan, monggo. Pertanyaan nomor 1. Mbak Ratna belajar bahasa Spanyol di mana dan berapa lama sampai lancar? Jadi waktu itu
aku belajar bahasa Spanyol itu di sebuah sekolah di sini. Jadi sekolahku tuh bukan sekolah yang dari pemerintah gratis, jadi tuh kayak sekolah swasta. Dan sekolah swasta ini kita bayar lumayan mahal. Jadi apa namanya? Jadi waktu itu aku ngambil kursus intensif. Kursus intensifnya itu dari Senin sampai Jumat dan sehari itu 4 jam. Jadi per 2 jam istirahat, habis istirahat lanjut lagi 2 jam kayak gitu. Jadi kemudian aku bisa ngomong bahasa Spanyol sampai lancar waktu itu. Gini ceritanya, aku mulai September 2018 tanggal 3 aku mulai kursus hari pertama. Kemudian bulan Novembernya tuh kita daftarin pernikahan di sini karena aku nikah di Spanyol bukan di Indonesia. Dan orang dari pegawai catatan sipilnya bilang kalau nanti kita akan harus diinterview, tapi terpisah antara suami dan aku. Jadi untuk membuktikan kalau kami adalah pasangan sebenarnya, pegawai catatan sipilnya tuh bilang nanti interviewnya dalam bahasa Spanyol. Itu akhir bulan November waktu itu. Jadi September, Oktober, November itu 3 bulan tuh aku belum ngomong bahasa Spanyol ya guys. Jadi masih yang simple-simple, aku mau makan, selamat pagi, kayak gitu-gitu, halo dan bla bla bla. Nah dari catatan sipil itu kemudian suamiku bilang, nah Ra, kita harus praktek bahasa Spanyol setiap hari karena dalam waktu 1 bulan kamu akan diinterview pakai bahasa Spanyol. Nah mulai dari itulah kami tidak menggunakan bahasa Inggris sama sekali. Jadi kalau aku kesusahan, aku bilang ini bahasa Spanyolnya apa, aku mau bilang ini, terus suamiku ngejelasin. Kalau aku salah dia koreksi. Nah waktu itu November, Desember, Januari, Februari tuh aku udah bisa ngomong. Meskipun ada yang salah, tapi aku ngomong aja, dan dari itu aku mulai lancar bahasa Spanyol. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 6 bulan kurang lebih aku udah ngomong lancar banget bahasa Spanyol. Itu dia. Kemudian pertanyaannya Kak Spanesia nomor 2. Apa aja makanan Indonesia kesukaannya Mas Tali dan apa aja makanan Spanyol kesukaannya Mbak Ratna? Kalau suamiku tuh suka nasi goreng, dia suka sate ayam, dia suka soto, suamiku tuh suka semuanya, yang penting dipisahin sambelnya, itu aja. Nanti sambel itu dia suka juga makanan pedas, cuma dia kan levelnya beda sama level kepedesan kita, kayak gitu guys. Dia suka banget semua makanan Indonesia. Kemudian makanan kesukaanku, makanan Spanyol, aku suka paella, aku suka tapas, apalagi ya makanan Spanyol, dan banyak banget sih makanan Katalan yang juga enak kayak gitu. Aku hampir semua suka sih makanan sini. Dan pertanyaan selanjutnya dari Kak Ailin, Mbak namanya siapa? Terus Madiunnya bagian mana? Umur berapa? Suami umur berapa? Kenal di mana? Menikah tahun berapa? Ya Allah guys, ini wakil banget ini pertanyaan ini. Di Barcelona berapa lama? Maaf kalau kebanyakan, hahaha. Aku juga dari Jatim, Kota Reok. Salam kenal Mbak. Salam kenal Mbak Ailin. Kota Reok itu Ponorogo. Ponorogo itu sekitar 45 menit dari Madiun. Oke, aku jawab pertanyaannya. Mbak namanya siapa? Nama aku Ratna. Salam kenal Mbak Ailin. Kemudian terus Madiunnya bagian mana? Madiunnya di Madiun Kota, di Rorombong. Kalau tahu Carrefour ya daerah-daerah situ rumahku, asalku. Umur berapa? Umurku 33. Suami umur berapa? Suami umur 47. Jadi kami selisih 14 tahun. Kenal di mana? Kami kenal di Bali. Menikah tahun berapa? Ya Allah. Kami menikah tahun 2019. Kemudian di Barcelona berapa lama? Di Barcelona udah kurang lebih 3 tahun 2 bulan itu. Terima kasih Mbak Ailin pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Ananda Dewi.
Sebelumnya mohon maaf pertanyaan ini Mbak. Dulu pertama kali ketemu Mas Tali di mana dan pacaran berapa lama? Dulu kita ketemu di Bali dan pacarannya itu 2 tahun, terus kita nikah. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan Mbak Melisa. Jadi Mbak Melisa ini udah posting komen 2 kali kayaknya waktu itu nagih. Mbak kapan ini Q&A-nya? Kapan nih Q&A-nya sampai 2 kali. Terima kasih Mbak Melisa sudah mengingatkan dan setia menanti. Dan pertanyaannya adalah ceritain culture shock-nya Mbak Ratna saat pertama kali ke Spanyol, dan ceritain culture shock-nya Mas Tali saat pertama kali ke Indonesia. Penasaran bingit katanya. Oke, jadi culture shock-ku waktu ketemu Tali ya. Waktu itu tuh dia tuh kalau orang sini budayanya tuh cium pipi kanan, cium pipi kiri. Jadi waktu pertama kali ketemu dia tuh langsung nyosor cium pipi kanan, cium pipi kiri, karena bagi dia tuh hal biasa, tapi bagiku kan bukan hal biasa bagi kita orang Indonesia kan. Dan setelah sampai sini, jadi kita ketemu dengan orang-orang, maksudnya orang-orang tuh kamu ketemu keluarga, kamu ketemu teman, atau orang yang baru pertama kali kamu temui di sini, itu memang harus cium pipi kanan, cium pipi kiri waktu memperkenalkan diri. Seperti itu pemirsa. Terus apalagi ya culture shock yang di sini tuh, orang Spanyol itu kalau udah ngomong itu nggak berhenti. Jadi mereka tuh suka ngomong. Jadi kalau misalkan nih kita lagi di rumah temen suamiku, terus ataupun kita ngobrol di bar atau dimanapun, kita waktu mau pamit pulang itu ya udah kita pamit pulang, tapi obrolan tuh masih berlanjut sampai kadang tuh aku kesel gitu loh. Maksudku tuh ya udah kalau udah pamit pulang tuh stop pembicaraannya gitu loh. Jadi nggak pulang-pulang akhirnya, karena pembicaraannya tuh berkembang lagi, terus akhirnya sampai berapa lama baru akhirnya benar-benar pulang. Jadi kalau mereka bilang mau pulang, jangan percaya, karena itu akan masih molor mungkin setengah jam, seperti itu kira-kira. Terus sebentar. Nah, pertanyaannya Kak Melisa ini ada 2. Sekarang gantian ke culture shock-nya Tali saat ke Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau makan dulu nih kacang chestnutku. Jadi seperti yang Tali pernah cerita ke aku, beberapa itu adalah satu lagi culture shock untukku di sini. Aku ingat sekarang. Jadi di sini itu untuk manggil ke orang yang lebih tua dari kita itu gak apa-apa manggil nama, guys. Jadi aku manggil mertuaku itu bukan dengan panggilan ibu dan bapak, no. Atau nenek dari suamiku tuh juga aku panggil nenek juga, no. Jadi aku manggil pakai nama mereka. Jadi bagiku tuh itu shock banget yang aku rasain waktu itu. Jadi karena bagi kita tuh kan nggak sopan gitu ya, manggil nama keluarga ataupun siapapun yang lebih tua dari kita dengan nama mereka. Jadi waktu itu aku dikasih tahu, aku bingung kan waktu itu bilang ke Tali, aku manggil ke orang tuamu enaknya manggil apa? Aku bilang waktu aku belum nikah nih, waktu masih jadi pacar. Dan neneknya juga begitu. Aku manggil ke nenekmu apa? Aku bilang gitu. Panggil aja namanya. Hah? Terus aku langsung gitu, aku langsung shock. Panggil aja namanya nggak apa-apa. Loh, serius aku bilang gitu kan? Iya serius. Di sini kan emang kalau manggil keluarga dari istri atau suamimu, kamu nggak perlu membahasakan mereka dengan panggilan mama, papa, atau kakek nenek dekat sama seperti suamimu. Aku bilang terus aku tuh yang bingung gitu loh guys, karena kan nggak kebiasa kan
manggil orang tua dengan panggilan nama. Jadi waktu itu selama beberapa bulan tuh aku kesulitan untuk manggil mereka dengan nama karena memang nggak bisa. Tapi akhirnya sekarang terbiasa. Jadi aku manggil mertuaku pun dengan panggilan nama, dan ibu mertuaku juga, dan neneknya juga. Dan sekarang culture shock bagi Tali itu juga sama. Harus manggil keluarga pasangan itu dengan panggilan yang sama dengan pasangannya. Jadi dia tuh agak susah waktu manggil ibuku tuh harus manggil ibu atau bapak ke orang tuaku. Jadi ya dia juga, karena aku di sini ngikutin culture-nya dia, ya otomatis dia juga harus ngikutin culture-ku waktu di Indonesia dong. Jadi itu hal yang sama yang terjadi antara kita berdua, shock dengan culture ini. Yang ini benar-benar apa ya, susah gitu loh. Maksudnya culture yang benar-benar waktu itu aku perlu proses untuk bisa manggil nama langsung jangkar, kalau orang Jawa bilang itu, ke orang tua kayak gitu guys. Terus kemudian culture shocknya Tali waktu di Indonesia juga sarapan. Jadi kalau di sini tuh sarapannya orang sini tuh biasanya roti sama kopi aja. Mereka nggak makan nasi atau makanan berat apapun di pagi hari. Jadi kalau kita kan nggak, kita pasti makan langsung nasi, sayur, lauk dan sebagainya. Kalau di sini nggak, orang sini tuh makannya cuma roti dan kopi di pagi hari. Dan mereka nggak makan makanan yang berat. Dan waktu itu aku tuh nggak tahu itu kedua kalinya Tali ke Indonesia. Jadi setelah perkenalan dia balik ke Spanyol, terus dia akhirnya ke Bali lagi kedua kalinya. Dia pengen diajak ke rumah keluarga, ya udah aku ajak kan ke rumah nenekku. Terus kita tidur di rumah nenekku juga, dan pagi harinya tuh ya gitu sarapan sama nenekku dimasakin rawon, pemirsa. Otomatis dia mau nggak mau makan rawon. Jadi karena aku juga nggak tahu kalau dia nggak bisa makan makanan berat kan di pagi hari, ya udah terpaksa mau nggak mau dia makan. Kalau aku tahu kan waktu itu, jadi aku bisa siapin roti atau apalah. Jadi waktu kita itu baru ketemu, kenal belum lama, jadi ya nggak tahu kayak gitu. Jadi culture shock berikutnya itu masalah lalu lintas. Jadi di sini tuh lebih teratur, dan di Indonesia tuh lebih semrawut. Nah, kalau di sini tuh benar-benar semuanya tertib. Dan kalau kamu sampai melanggar itu memang benar-benar kamu kena denda, atau enggak SIM kamu bisa dicabut, karena SIM kamu tuh punya poin. Aku nggak tahu berapa, kayaknya 12. Kalau kamu melakukan kesalahan, poinmu akan berkurang. Dan kalau sampai 0, gratis SIM-mu akan dicabut, dan kamu harus ujian ulang, harus daftar ulang untuk buat SIM baru kayak gitu. Jadi kalau kita kan di Indo, kamu tahu lalu lintas atau enggak, kamu tahu cara berkendara atau enggak, kamu punya SIM bisa dibeli. Kalau di sini nggak bisa, seperti itu. Jadi itu dia pertanyaan terakhir. Terima kasih udah nonton, thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.